Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah adalah amal soleh yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Rasulullah dalam berbagai hadits juga selalu menganjurkan umatnya melakukan sedekah. Tak ada yang menggantikan amalan tersebut selain surga. Pahala sedekah sangatlah besar. Bahkan pahalanya akan terus mengalir dan akan terus menjadi amal soleh walaupun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Jangan lupa subscribe yang sudah subscribe dan yang belum, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Beragam sedekah bisa kita lakukan setiap hari. Tidak semata-mata tergantung pada harta kekayaan yang kita miliki, namun sekecil apapun barang yang kita berikan akan dinilai sedekah asalkan diberikan secara ikhlas. Rasulullah mengatakan, bersedekahlah hanya dengan 1 biji kurma. Ini menggambarkan bahwa sedekah tidak harus besar, tidak harus banyak, tapi dengan harta sedikit pun tetap bisa bersedekah. Sedekah tidak hanya dengan harta benda, tapi setiap kebaikan adalah sedekah. Berzikir adalah sedekah. Membantu orang lain juga sedekah. Menyingkirkan duri atau batu di jalan pun termasuk sedekah. Saking banyaknya amalan sedekah, maka sudah sepantasnya kita berlomba-lomba untuk memperbanyak sedekah dengan melakukan kebaikan setiap hari. Meskipun begitu, antara satu dengan yang lain berbeda keutamaan dan nilainya. Tergantung niat, kondisi orang yang bersedekah, waktu sedekah, tujuan serta sasaran sedekah. 10 sedekah utama yang sangat dicintai Allah Ta'ala dan Rasulullah. 1. Sedekah siriyah, yakni sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala dan orang yang bersedekah. Sedekah ini lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Qs. Al-Baqarah 271. Sedekah pada fakir miskin untuk menutupi aib saudara kita yang miskin tersebut, sehingga tidak tampak di kalangan manusia serta tidak diketahui kekurangan dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sedekah siriyah sekaligus memuji pelakunya dan memberitahukan bahwa dia termasuk 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. 2. Sedekah jariyah, yakni sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun ia sudah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila cucu Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan atau anak solih yang mendoakan orang tuanya. Hari Muslim, termasuk sedekah jariyah adalah wakaf untuk pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, pengadaan sarana air bersih, menggali sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, dan proyek-proyek lain yang dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Termasuk menyedekahkan mushaf Al-Quran pada para penghafal di tempat-tempat mereka belajar. Pahalanya tak akan putus walaupun yang bersedekah telah meninggal dunia. Imam As-Suyuti membuatkan syair menyebutkan hal-hal yang bermanfaat bagi seorang sesudah meninggalnya. Apabila cucu Adam meninggal, maka mengalirlah kepadanya 10 perkara, ilmu yang disebarkannya, doa anak saleh, pohon kurma yang ditanamnya serta sedekahnya yang mengalir, mushaf yang diwariskan dan menjaga perbatasan, menggali sumur, mengalirkan sungai, rumah untuk musafir yang dibangunnya atau membangun tempat ibadah. 3. Sedekah dalam kondisi sehat. Bersedekah dalam kondisi sehat tentu lebih utama dan afdol dibanding berwasiat ketika sudah menjelang ajal, atau ketika sudah sakit parah dan sulit diharapkan kesembuhannya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab, engkau bersedekah dalam kondisi sehat dan berat mengeluarkannya. Dalam kondisi kamu khawatir miskin dan mengharap kaya, maka janganlah kamu tunda, sehingga ruh sampai di tenggorokan. Ketika itu kamu mengatakan, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, dan untuk fulan sekian, padahal telah menjadi milik si fulan. Hari Bukhari dan Muslim. 4. Sedekah setelah kebutuhan wajib terpenuhi. Bersedekah dalam kondisi keluarga sangat butuh dan kekurangan, atau dalam keadaan menanggung banyak utang tidak dianjurkan. Sebab, membayar utang dan memberi nafkah keluarga atau diri sendiri yang memang butuh adalah lebih utama.
Berbeda jika memang kita sanggup untuk bersabar dan membiarkan dirinya mengalah meskipun sebenarnya membutuhkan sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar dan Itsar, mendahulukan orang lain, yang dilakukan kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin. 10 sedekah yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Sebagai muslim kita diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, termasuk kebutuhan keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Baru kemudian menyedekahkan untuk orang lain. Tentu orang-orang terdekat lebih utama. 5. Sedekah dengan kemampuan maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah maksimal orang yang tidak punya, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hari, Abu Dawud dan Hakim. Disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 1112. Imam Al-Bagawi dalam Syarhus Sunnah berkata, hendaknya seorang memilih untuk bersedekah dengan kelebihan hartanya, dan menyisakan secukupnya untuk dirinya karena khawatir terhadap fitnah fakir kemiskinan. Sebab, boleh jadi dia akan menyesal atas apa yang dia lakukan, dengan berinfak seluruh atau melebihi separuh harta, sehingga merusak pahala. Sedekah dan kecukupan hendaknya selalu eksis dalam diri manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari Abu Bakar yang keluar dengan seluruh hartanya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu persis kuatnya keyakinan Abu Bakar dan kebenaran tawakalnya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak khawatir fitnah itu menimpanya sebagaimana beliau khawatir terhadap selain Abu Bakar. 6. Sedekah dengan menafkahi anak istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, anak istri, lebih besar pahalanya. Hari, Muslim. 7. Sedekah kepada kerabat. Diceritakan bahwa Abu Talhah radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat dia cintai. Namanya Bairuha. Ketika turun ayat, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Qs. Ali Imran 92. Maka Abu Talhah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bahwa Bairuha diserahkan kepada beliau untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar ia membagikan Bairuha kepada kerabatnya. Maka Abu Talhah melakukan apa yang disarankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membagikannya untuk kerabat dan keponakannya. Hari, Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahim. Hari, Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Hakim. Sahihul Jami nomor 3858. 8. Sedekah kepada tetangga. Bersedekah kepada tetangga sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan sedekah yang jangan sampai ditinggalkan. Apabila kita memiliki makanan maka dianjurkan untuk membagikan pada tetangga. Rasulullah bersabda, artinya, wahai Abu Dzar, jika kamu memasak sop, maka perbanyaklah kuahnya, lalu bagilah sebagiannya kepada tetanggamu. Hari, Muslim. Sedekah untuk jihad fi sabilillah. 10. Sedekah kepada kawannya yang berada di jalan Allah. Dalil kedua hal di atas nomor 9 dan 10 adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinar yang paling utama adalah dinar yang dikeluarkan seseorang untuk menafkahi keluarganya. Dinar yang dikeluarkan untuk kendaraannya, yang digunakan di jalan Allah, dan dinar yang dikeluarkan kepada kawannya di jalan Allah. Hari, Muslim. Barang siapa mempersiapkan, membekali orang yang berperang, maka sungguh ia telah berperang. Barang siapa yang menanggung keluarga orang yang berperang, maka sungguh ia telah berperang. Hari, Bukhari dan Muslim berbagai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.